Ya, Happy New Year ya. Halaman 16.8. Kak Soraya udah selesai belum homeworknya? Ini udah, Miss. Halaman berapa, Miss? Sorry, lupa. Bentar ini lagi buka halaman ini. Kak Firna bentar. Bentar, Miss. Aku lupa nyimpen di mana. Padahal udah ngerjain. Oke. Yang itu kan, yang surat itu ya, Miss? Ini yang ini. Oh, Yang bukan ini. yang itu kalau Firna. Loh, yang di grup kan ini, Kak. Firna dan Vita. Yang My Life blog itu kalau Firna. Yang Ini surat. yang di grup tanggal 25 Desember ini yang kemarin lihat nggak di grup? Yang 26, Miss. Ini kemarin aku tanya sama Kak Vita, katanya mau dikerjain nanti ya sama sekalian sama bareng sama Firna katanya. Artinya kan ini belum dibahas Kalau ya. yang ini Firna udah diperiksa sama Miss waktu itu. Oh, udah. Jadi yang mana ini? Yang sama Kak Vita. Kalau yang ini tuh kan nggak sama Kak Soraya, beda. Ini tuh sama Oh, Kak yang Vita, talking tapi about iya, yourself. cuman kemarin diperiksanya bareng pas kelas sama Kak Soraya, sebelum mulai diperiksa langsung sama Miss, disuruh Yang ini di ya? yang ini nih. Yang ini? Yang ini Miss, yang blog ini yang surat. 15.10. Udah berapa nggak? Bab berapa gitu? 15.10. Yang ini Firna 15.10. titikin ya, Miss. Ini Oh ya? iya, sore juga itu. Tapi Firna Soraya juga juga. kayaknya lupa. Enggak, sore udah itu, Miss. Kamu yang sebelumnya, Firna kan sebelum sore. ketinggalan kemarin izin. Oh iya. Oke, kalau udah nih boleh di Kak Firna ya duluan. Firna tuh udah nyatet tapi kertasnya mana ya? Aku tunggu ya. Iya, bentar ya, Miss. Aku cek dulu. Hmm. Bingung. Halo, ya pagi, Dok. Dok, izin, Dok. Tadi nanya hasil USG yang semalam kita intip. Patricia. Oh, yang belum ACC, baru ACC pagi ini. Kole, kolesistitis ya, Dok. Oke, oke. Berarti input hari ini ya, Dok? Oh, siap, siap. Intoksikasi alkohol, Dok ya? Oh, sepertinya iya, Dok. Oke, pagi ini udah ACC, Dok ya? Tadi pagi sore visit, keluhannya sudah berkurang semua, cuman Miss, ini ada, hasil Miss. USG ini yang Ya, boleh. boleh. Oke, siap. Ba- Iya, lepositnya emang naik, Bang. Dibacakan aja atau dikirimin, Miss. Dibaca Oke, aja, siap, dibaca. Bang. Abang udah visit belum? Oke, ya udah. Oke, siap, Bang. Iya, Bang. Yang pertama, Assalamualaikum. Untuk yang pertama, she is from the USA. Citizen. She isn't, she isn't from, dia bukan dari USA. Mm-mm. Eh, eh, true. True. Ya, Dia dari mana? soal, Oh ya, dia soalnya dia ya dari itu bukan Quebec, dari apa Quebec? Quebec. Ya, Quebec. Number 2. True, betul. Nomor 2, si speak French true. Number 3. She is French false. Dia dari mana? Kalau dia bukan French. Dia dari bukan dari
Bukan Dia dari bukan dari Prancis. Prancis. Dia dari mana? Dari itu Quebec tadi. Oh, ini kan. Oh, ya, ya. Number 3 ya. Oke, Ya. number 4, Her husband speak English. Ya. English. Ya, English. Number 5, Her husband is British. Ya. is it British? False. Ya, aslinya dari mana? Britain. Actually, he come from From North America. North America. New He is Zealand. from New Zealand. He isn't from North America. North America. Dia bukan dari North America. Oh, dia bukan dari Amerika. He's from Bukan dari New Zealand. North America. Jadi, where he come from? Where does he come from? Her husband not British. Ya, maksudnya her husband kan, ini nomor 5 kan, her husband is British. Ya. Ya. Itu jawabannya is it true or false? Suaminya itu berasal dari Inggris, benar atau salah? True. Benar, bukan dari Inggris. Benar Oh, dari Inggris. bukan. Her husband is British. Ya. False. Jadi kan ini false atau benar atau salah? Dia suaminya itu False. berasal dari Inggris. False, ya. False. Oke, jadi aslinya dia dari Quebec itu di Dari mana? New Zealand. Oh, dari New Zealand. Ya, oke. Ya. Number 6. They live in the USA. False soalnya mereka dari Ohio. Ohio itu negara bagian dari USA. Oh, Negara bagian berarti di true. USA. Ya, berarti true. Berarti Nah, aku kan salah. ini udah tuh ya. We live in Ohio, USA. Oh iya, bener, terjebak ke situ ya. Number Berarti 7. aku salah nomor 6. Ya, number 7. Her husband isn't a student. True. True. Isn't a student. Karena Yang di sini karena dia baru selesai. Iya. Baru We are selesai. graduate. Oke, graduate student itu artinya mahasiswa pasca sarjana. Iya. Mahasiswa S2. Oh, berarti true. True ya. Iya. Oke. Kirain kalau graduate student teh kayak baru selesai, Miss. Mahasiswa pasca sarjana. Oke, Miss, berarti aku salah 2. Iya, jadi berapa nilainya tuh? Bentar ya. Sekarang Kak Soraya. Yes, Miss. Kak Soraya sampai di sebentar ya. Nih ya. Sama ya di sini juga ya, Kak? Soraya talking about your town udah, Miss. Oh, bukan ya. Ini Direction udah. Describing place udah, Miss. Oh, yang ini ya. Vocabulary direction ya. Vocabulary direction. Yang direct ya, 23.7 ya. Ini kan? Ini udah belum? Itu udah, Miss. Ya. Itu homework yang sebelumnya. Oke. Kayaknya sore di 25, Miss. Describing place. 25. Tapi itu juga udah, Miss. Yang quiet. Itu udah. Quiet. Jadi yang mana? Ini udah nih. Udah. Yang ini vocabulary yang rumah juga udah, Miss. Ini udah.
Atau di what do you have ya, Miss? What do you have? 29. Iya, iya, 29. Yes, Miss, itu. Yang ini sudah belum? Itu Belum. 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 Oke, kita masuk ke sini ya. What do you have? Nah, di sini kita bisa menggunakan have ya untuk pertanyaan, untuk membuat kalimat pertanyaan ya, untuk bertanya kepada orang lain tentang apa yang mereka miliki. Jadi kita bisa menanyakan juga dengan tambahan kata do atau does ya untuk membentuk sebuah kalimat itu ya. Nah, contohnya di sini adalah penggunaan have. Jadi penggunaan have itu kalau have got itu untuk British ya. Tapi kalau have ini umum, jadi bisa untuk British maupun American. Ya, ini adalah bentuk pertanyaan menggunakan have ya dengan ditambahkan do atau does. Contohnya adalah untuk statementnya adalah you have a television. Ya. Untuk pertanyaannya maka menjadi do you have a television? Ya, jadi di sini dalam kalimat pertanyaan ini kita menambahkan do ya untuk subjek I, you, we, dan they ya yang kemudian nanti akan dijawabnya seperti itu. Do you have a television? Jadi akan merubah ya. Jadi subjeknya ini akan merubah pertanyaan menjadi jawaban atau statement. Kemudian adalah jawabannya ini. Kalau Ya, pertanyaan ke kita, pertanyaannya, Miss? do you have a television? Jadi, yes, I have. Yes, You I have a television. Yes, I have a television. Ya, selanjutnya adalah she has a television. Does she have a television? Jadi kita di sini untuk subjek she, kita bisa tambahkan does ya. Kata tanyanya, does. Ya. Jadi hanya untuk she, he, dan it. Ya, maka kita bisa tambahkan does. Nah, kemudian has ini hanya untuk kalimat positif ya. Jadi untuk kalimat tanya tidak bisa pakai has, maka diganti dengan have. Does she have a television? Sampai sini paham ya? Jawabannya bukan yes I do ya, Miss. Yes I have ya, Miss. Does she have? Oh, ini bukan ya. Ya, jawabannya yes she does. Ini statementnya. Yes. Oke, selanjutnya ini adalah vocabulary household objects. Ada yang belum tahu mungkin artinya atau baru tahu nih. Social. Miss, cara bilang bowl itu kayak mana, Miss? Bowl. 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 Mangkuk. Oh, jadi bilangnya bowl. Kayak O-nya itu lebih panjang. Ya. B-O-L cara bacanya. Bowl. 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 Cup. Silverware. Silverware. Ya, silverware atau cutlery sama ya. Jadi dia perlengkapan. Jadi kalau misalnya kamu lagi makan gitu di restoran, tapi sendok, garpu, perlengkapan, maksudnya perlengkapan makannya satu set gitu, nggak ada. Kamu bisa request ke waiternya, kamu bilang minta atau request cutlery, pasti mereka juga paham ya. Cutlery. Cutlery. Ya. Knife. Makan. Okay. Kettle. Kettle. Cutlery. Kettle. Kettle. Kettle itu ceret ya. Ceret elektrik. Ceret. Kettle. Cup. Spoon. Fork. Dish. Washing machine sama dishwasher bedanya apa, Miss? Oh, dishwasher ini mesin cuci piring. Kalau washing machine? Mesin cuci baju. Oh, yang laundry ya?
Ini ya cara baca kettle-nya. Kettle atau baca Inggrisnya tuh bacanya Kettle. 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 Ya, washing machine untuk cuci baju, dishwasher untuk cuci piring. Okay. Oke, selanjutnya adalah ya, berubah kalimat di bawah ini menjadi bentuk pertanyaan. Ya. Jadi di sini statementnya adalah she has an oven. Ya, maka kalimat pertanyaannya akan berubah menjadi does she have an oven? Jadi has-nya diganti menjadi have ya. Have. Untuk kalimat pertanyaan. Jadi Kalimat kalau negatif, Mim. Hah? Kalau Kalau negatif, negatif has not. Oke. Jadi kalau she, he, it maka pakai does. Kalau do itu pakai I, we, you, they ya. Untuk number 1. Siapa yang mau coba? boleh, sorry, Miss. Sorry, Miss. Ya. They have a toaster. Mm-mm. Do they have a toaster? Ya, number 2. Kak Firna? Do you have a new couch? Couch. 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 Ya. Do you have a new couch? Couch. Couch. Ya. Number 3. New couch. Number 3, Ben has a washing machine. Ya. Does Ben has a washing machine? Does Ben Has. have? Oh, sorry, Miss. Have. Ya. Oke. Number 4. Do we have an old armchair? Ya. Number 5. Number 5, does Karen have a large TV? Ya. Number 6. Does kitchen have a Does the sink? Does the kitchen Does the kitchen have a sink? a sink? Ada A kaknya. sink. Ya. Number 7. Does the house have a yard? Have a yard. Ya. A yard. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke listening section dan kita akan mendengarkan ya percakapan antara Tim dan Lucy. Untuk masing-masing itu mereka memiliki benda yang mana aja ya, objek yang mana aja. Hi, B. Did Kedengaran suaranya ya? Dengar, Miss. you have a good time in India? Yes, I did. It was great, thanks. What did you do? Did you visit the Taj Mahal? Yes, I did. Mum and I went there in our first week. It was beautiful. Did you ride on an Bentar, elephant? Salah ya, salah. We get the keys to our apartment next month, Tim. Do you have any things we can take with us? I have some. I can't wait, Lucy. Well, I have a washing machine. Great. And I have a new refrigerator, so we can use that. Do you have any plates? I have lots of cups and bowls too. Yes, I have some new white plates. And I have an old couch. Do you have a TV? Yes, I do. We can put them both in the living room. Perfect. Miss, mau Oke, satu oke. kali lagi boleh? Boleh. Ada yang ketinggalan. We get the keys to our apartment next month, Tim. Do you have any things we can take with us? I have some. I can't wait, Lucy. Well, I have a washing machine. Great. And I have a new refrigerator, so we can use that.
Do you have any plates? I have lots of cups and bowls too. Yes, I have some new white plates. And I have an old couch. Do you have a TV? Yes, I do. We can put them both in the living room. Perfect. Dapat, Kak? Udah. Oke. Ya. Number 1. Coba yang contoh ini nih. This apa? Washing machine. Washing machine siapa yang punya? Tim. Tim. Ya, number 1. Ini Lucy. Lucy. apa namanya? A lot of cup and bowl. Bowl. Ya. Oke, lanjut. Yang number 2, Lucy. Lucy, apa namanya ini? Old couch katanya. Couch. Iya, couch. Number 3, Number 3 punya si Lucy. Lucy. Iya, Lucy. apa namanya? New refrigerator katanya. Dia Iya, baru New beli. Revolution. Refrigerator ya. Refrigerator. Jadi refrigerator itu UK, kalau US-nya itu fridge. Fridge. Number 4, Number 4. Tim. Number 4, Tim. Apa Tim. namanya? Dia bilang some white plate. Ya, white plates. The last one, The last one, television is Teams. Teams. Oke. Panjangan. Oke. Ya, jadi cara membentuk kalimatnya itu bisa menggunakan strukturnya seperti ini ya. Kita mulai dengan pertanyaannya ya, dengan do atau does. Ya, kemudian kita pilih pronounnya atau kata gantinya. Ya, di sini kita bisa menggunakan you, they, dan he ya, sebagai contoh. Kemudian kita untuk kalimat tanya ya, selalu pakai have. Ya. Kemudian bisa diselesaikan dengan kata bendanya. Any chairs, a kettle, or any plates. Yes. Jadi kalau dibaca, do you have any chairs? Atau does she have a kettle? Oke. Selanjutnya kita masuk nih materi untuk menjawab pertanyaan singkat menggunakan have ya. Do you have a microwave? Jadi jawaban pendeknya adalah yes, I do. Miss izin, Bu. Iya, ya. Atau itu kalau positif ya kita menggunakan do, tapi kalau negatif maka menggunakan don't ya. Selanjutnya coba kita lihat gambar berikut ya dan jawab pertanyaannya sesuai dari gambar. Do you have a kettle? Ya. Ada kettle di sini? Yes. Ya, jadi makanya jawabannya adalah yes, I do. I do. Number 1, Kak Firna coba. Do you have a fork? No, I don't. Ya. Kak Soraya, do you have a spoon? Yes, I do. Do you have a toaster? Kak Firna? Yes, I do. Do you have a microwave? No, I don't. No, I don't. Ya. Oke, masih tentang pertanyaan do dan does. Ya, kita lihat gambar di sini. Ya, sesuai ini. Kemudian kita jawab pertanyaannya ya. Contohnya adalah, does Noah have a dog? Jadi pria ini namanya adalah Noah. No. Ya. Yes, he does. Does she have a TV, Kak Firna? He does haven't a TV. Yes atau no? No, he haven't. Kan pakai have nih ya. Ya, Jadi pakai haven't. haven't. Ya. Ya. No, kalau no apa? No, No, he doesn't. No, he. No, he doesn't ya. No, he doesn't. Ini bisa dilihat nih ya Kak. Contohnya nih. Kalau pertanyaan do you have a microwave, maka dijawab dengan yes, I do. Kalau pertanyaan do, itu mengandung kalimat positif ya. Jadi kalimat positif diulang lagi sesuai dengan pertanyaan di depannya. Ya, do you have a microwave? Jawabannya yes, I do. Kalau pertanyaannya menggunakan positif.
Ya, kalau pertanyaannya jawabannya negatif, maka diulang ya, pakai do not atau does not untuk negative answer. No, I don't. Ya, jadi jawabannya di sini, does he have a television? No, he don't. Pertanyaannya di depannya apa? Don't, Don't. do atau does? Oh, doesn't. Berarti. Jadi, No, he doesn't. ya, no, he doesn't. Number 2, Kak Suraya. Number 2, does he have a bookcase? Mm-mm, No, he doesn't, Miss. he doesn't. Number 3. Does he have a couch? Yes, he does. Ya, yes, he does. Oke, selanjutnya adalah Have you got a microwave? ya, have you got a microwave? Di sini adalah pertanyaan dan jawabannya menggunakan have got. Have. Have got itu jadi British ya, ini masuknya. Commonly, you mostly hear this in British English. Jadi question and answers using have got are formed differently. Ya, jadi bentuknya itu sangat-sangat berbeda dengan yang biasanya mungkin kamu pernah dengar yang menggunakan have you. Ya, di sini bisa dilihat ya, have you got? atau has ini terletak di awal kalimat ya, start of the question. Ya, kemudian got itu tidak berubah tempatnya setelah ini ya, subjeknya. Jadi have you got a microwave? Ya. Selanjutnya di sini menggunakan have ya untuk positive answer. Untuk menggunakan kalau di sini jadi lihat depannya ya. Jadi kalau have you got, maka kalau jawabannya yes, maka yes I have. Yes, Kalau jawabannya no, no I haven't. Ya. Have not atau haven't untuk kalimat negatif. Ini karena dia nggak ada do-nya di depannya kan, Miss. Jadi langsung Mm-mm. pakai have-nya ya, Miss. Ya, Tadi jadi itu kejebak do you have, jadi Firna langsung ke have. ya itu Iya, contoh kakak hari juga ini. gitu. Iya, sama you kan memang contohnya itu. Have Ya, you ini got? kita Nah, ini sekarang kita masuk ke pertanyaan menggunakan have ya. Have got. Jadi yang nomor 1, do you have a cat? Do you have? Itu kan statementnya ya. Jadi kita di sini menggunakan pertanyaannya menggunakan have got. Dirubah menjadi bentuk have got. Jadi have you got a cat? Ya, coba Kak Firna nomor 1. Have. Dibaca dulu nih statementnya. Does this town have a theater? Theater. Bacanya theater. Theater. Ya. Does this town have a theater? The answer is have. Have this. Mm-mm. Have this got a theater? Have this town. Oh ya, have this town. Ya. Have this town got a theater? Theater. Number 2, Kak Soraya. Number 2, does your house have an attic? Mm-mm. Have your house got an attic? Ya, number 3. Have they got laptops? Ya, number 4. Number 4, sorry, Miss. Mm-mm. Does this coffee shop have a bathroom? Jadi, Have this coffee shop got a bathroom? ya, number 5. Have you got a cell phone? Have you got a cell phone? Number 6. Number 6, have the teacher got my book? Ya, betul ya. Selanjutnya masih untuk penggunaan have got. Ya.
Di sini kita akan menjawab ya pertanyaan. Jadi Miss contohnya, nanya, untuk ini berarti ini cuma other way saja kan, Miss? hanya ada apa? Ini berarti dia other way saja, jalan lain aja kan, Miss? Maksudnya kayak sebenarnya sama aja maksudnya kan, Miss? Kita Ya. boleh pakai yang does, boleh pakai yang have Jadi this kalau gitu. yang do you have a cat itu kan untuk US. Kalau have you Oh, got itu. a cat itu untuk UK. Ya. Oke, yes. Oke, selanjutnya ya pertanyaan has ya, dan have. Ya. Kalau has Milo got a washing machine, maka kalau no maka diulang ya. Jadi pakai not belakangnya. No, he hasn't. Number he 1. hasn't. Coba Kak Firna. Has he got a toaster? Toaster. Toaster. Hmm? Has he got a toaster? Yes. Yes, he have. Yes, he has. Depannya apa? Oh ya, yes, he has. Ya. Number 2. Number 2, has the house got a dining room? Dining. Dining is, has the house got a dining room? Hmm? Yes, it has. Yes, it has. Number 3. Have they got a new refrigerator? Refrigerator. Refrigerator. Hmm? No, they haven't. No, they haven't. Number 4. Number 4, has it got a large kitchen? Hmm? No, it has not. Ya, it hasn't atau it has not. Miss, tadi gimana refrigerator? Refrigerator. Jadi G-nya dibaca J. Karena Refrigerator. ya, gerator. Generator. Ya, kalau kamu ngulang lagi ya, alfabet itu G itu kan dibaca gimana? Ya. J. Ya. Ya, J. Refrigerator. Gerator. Generator. Miss, Hmm? yang Ada nomor lagi? 4, Ya. memang no, it has not atau it's have not, Miss? Gimana? Has memang. No, it has not atau Have hasn't. not. Hasn't atau has not maksudnya. Hasn't atau have not. Haven't. Sama aja not. sih, Pak. Mau Boleh has pakai not. Ya, Pak, mau dipanjangin, mau di contraction, di apa disingkat bisa, mau nggak di contraction, dipanjangin gitu, has not juga bisa. Tapi bukan Ini maksud beda. bukan maksud Apa? suara itu pakai have atau has, Miss. Untuk negatif, jawaban negatifnya it has not gitu. Oke, ini kan kalimat pertanyaannya ya. Jadi ini kan Pak, kalau got itu, kalau misalnya kamu lihat lagi nih strukturnya. Have you got? Ya kan? Have you got ini hanya untuk subjeknya I, you, we, they. Jadi kalau she, he, it, maka pakainya has. Ya, Tapi jadi kalau tadi yang nomor di 4, atas, Miss, kenapa diganti has? Sama have yang negatifnya. yang Makanya mana? tadi Firnata sempat bacain yang bawah have. Ya ini Iya. statement. Ini statement, jadi bukan jawaban ya. Ini statement. Oh, beda. Oke, siap, Miss. Kalau Oh. jawaban Ini statement ya. Does she? Karena ini Kak poinnya di das ya, bukan di have-nya ya. Ya, jadi ini beda lagi sama yang tadi. Kalau ini kan penggunaan have, ya. Jadi penggunaan have dengan have got itu beda. Jadi formnya beda, bentuknya beda. Ya, kalau ini ya American juga pakai. Tapi kalau ini American ya umumnya. Nah, tapi kalau UK umumnya yang digunakan adalah yang pakai got tadi. Have you got? Ya. have you got. Jadi untuk pertanyaan dan jawabannya menggunakan have got ini bentuknya sangat-sangat berbeda ya. Jadi yang perlu diingat penggunaan ini tuh hanya dalam British English atau UK. Sampai sini udah paham? Okay. Karena itu jawaban gitu, Miss. Dia bukan fakta, bukan statement. Gitu kan, Miss? Pusing. Oke, ini kita masuk selanjutnya ya, adalah vocabulary
tentang food and drink. Food Ada and yang belum drink. tahu dari semua ini ada yang belum tahu nggak? Cheese, butter, yogurt, egg. Udah, Miss. Udah tahu ya semua ya. Cheese, Drink, breakfast, lunch, dinner, meat, fish, fruit, vegetables, bread, pasta, rice, noodle, potatoes, yang lainnya yang ini selanjutnya. sugar, cookies, chocolate, Vanilla, chocolate cake, orange, apple, banana, strawberry, mango, sandwich, burger, rice, chips. Ya, kentang goreng ya kalau di US tuh namanya fries, maka kita suka dengar ya French fries. Kalau UK itu disebutnya chips. Ya chips kalau di US tuh artinya kan apa? Kentang yang dipotong tipis-tipis tuh ya, kayak potato chips. Bukan chips. Iya. Bentuknya kayak gitu. Ya, kalau ini juga ya US itu cookie. Kalau misalnya kamu suka tahu ya kayak coklat cookie, ya kayak apa sih? Kayak good time gitu ya. Good time. Bentuknya coklat yang ada contohnya. coklatnya. Ya, udah ada contohnya langsung ya. Ada. Ya, nah kalau itu di UK namanya biscuit. Cara bacanya tuh tulisannya biskuit, cara bacanya biscuit. 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 Ya. Nah kalau lemonade ini tahu ya, dia minuman perasan jeruk, air jeruk sunkist, apa? Air jeruk Infus itu. water lah kita ya, Miss. Ya. Ini ya, jadi ini minumannya ya, bukan nama jeruknya. Dari jeruk ini berasalnya. Lemonade. Lemonade. Oke. Kemudian kita masuk materi berikutnya, yaitu counting. Counting adalah artinya berhitung, yang menghitung. Nah, dalam bahasa Inggris, kata benda itu bisa termasuk countable, bisa dihitung, dan termasuk atau uncountable, dan bisa dihitung. Jadi kata benda itu terbagi menjadi dua ya, yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Ya, countable nouns itu artinya bisa dihitung secara individual. Jadi objeknya itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Dan counted ya tidak bisa dipisahkan dan berhitungnya tapi tidak bisa dihitung. Nah, beda dengan yang tidak bisa dihitung. Jadi kalau tidak bisa dihitung artinya tidak bisa dihitung sama seperti countable nouns. Jadi countable nouns-nya contohnya seperti ini ya. Jadi kalau countable nouns untuk kata benda yang bisa dihitung, dia bisa menggunakan an, artikel ya, an atau terus dia juga bisa menggunakan bilangan, ya, dan bisa menggunakan some. Ya, some. Jadi untuk kata benda yang bisa dihitung, untuk penggunaan some, dia harus menggunakan are. Ya. Are itu dan angka. Some dan are ya untuk kata benda yang bisa dihitung. Contohnya seperti ini. There is an egg. Ada satu buah telur. There are 4 eggs. 4 eggs. Ya. Jadi ada 4 buah telur. 4 butir ya, sorry. There are some eggs. Ada beberapa telur. Ya. Sementara untuk kata benda yang tidak bisa dihitung, nah, di sini dia harus seperti ini ya bentuknya. There is some price. Jadi nggak bisa pakai are. Ya, untuk kata benda yang tidak bisa dihitung harus selalu menggunakan is. Ya, dan dia itu nggak bisa digunakan seperti ini ya. There is a rice untuk mengatakan 1 butir nasi atau 1 butir nasi ya. Kita nggak bisa bilang there is a rice atau there is 1 rice. Ya, kita nggak bisa menggunakan itu. Jadi seperti ini bentuknya. Ya, there is some rice. Selanjutnya Kak Firna boleh dibaca untuk further examples. Countable dan uncountable nouns. Okay. A sandwich, 4 bananas, an apple, 2 burgers, some milk, some spaghetti, some water, some sugar. Ya, a sandwich, 4 bananas, an apple, 2 burgers, some milk, some spaghetti, some water, some sugar. Jadi ini yang pakai dan for yang bilangan seperti ini adalah untuk kata benda yang bisa dihitung. Ya, kita Yang bisa bisa hitung dihitung secara individu ya.
Ya, kemudian untuk uncountable nouns, ini kita bisa menggunakan some. Dan ini susu kan kita nggak bisa menghitungnya seperti individu ya, seperti untuk countable nouns. Spaghetti juga. Air apalagi. Gula ya. Oke, ya, selanjutnya kita masuk ke exercise-nya. Ya, di sini adalah Michael had Has. some milk. Karena susu kan nggak bisa kita hitung. Ya. Ya, masuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Maka di sini menggunakan some. Ya, bisa pakai has juga ya. Number 1. Kak Firna. Jack has some apple. Has. Jack has an apple. Ya, number 2. There is. Oh. Suka. There is a coffee. There is some coffee. Karena coffee kan nggak bisa dihitung. Gak bisa dihitung. Ya, jadi pakai some. Number 3, Kak Firna. Rina eats some spaghetti. Ya, number 4. Number 4, there are some eggs. Ya, number 5. I've got some bananas. Ya, I've got some bananas. Ya. Lanjut, ya kita ini adalah masuk ke kalimat negatif dan pertanyaan ya, untuk kata benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Ya, untuk kalimat negatif kita bisa menggunakan any ya, negatif dan pertanyaan. Jadi contohnya bisa dilihat seperti ini ya, untuk kata benda yang bisa dihitung, there are some eggs ya, untuk kalimat positif. Jadi kita di sini menggunakan are ya. There aren't any eggs. Nah, aren't ini kita bisa gunakan untuk kalimat negatif dan ditambahkan dengan any. Jadi some itu hanya untuk positif ya. Kemudian, are there any eggs? Nah, untuk kalimat pertanyaan bisa seperti ini ya. Jadi kita bisa menggunakan are there ya, untuk kata benda yang bisa dihitung dalam kalimat pertanyaan. Selanjutnya, untuk kata benda yang tidak bisa dihitung, ya maka di sini kita bisa menggunakan is. Ya, untuk positif. Kalimat positif ya, untuk kata benda yang tidak bisa dihitung bisa menggunakan is. Selanjutnya, there isn't any rice. Ya, kita bisa di sini menggunakan isn't untuk kalimat negatif kata benda yang tidak bisa dihitung. Selanjutnya, is there any rice? Ya, jadi di sini kita bisa menggunakan is there untuk kalimat pertanyaan kata benda yang tidak bisa dihitung. Sampai sini jelas? There are. Berarti ini kalau yang pertanyaan yang kita belum tahu kayak bakalan ada atau nggak ada, itu pakai any juga. Ya tergantung kamu mau bertanya tentang hal apa. Kalau misalkan telurnya tuh ada, berarti Nah, diganti. kalau telur kan artinya bisa dihitung kan? Oh, tergantung dari yang bisa dihitung sama Ya, tergantung kata dihitungnya ya? bendanya bisa dihitung atau tidak. Oh iya. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke latihannya ya. Di sini ada satu kalimat. Jadi di sini kita bisa mengisi kekosongan di sini ya menggunakan statement dan pertanyaan. Statement itu artinya kalimat positif ya. Jadi di sini yang udah ada adalah kalimat pertanyaannya. Ya, are there any bananas? Ya, jadi dirubah menjadi kalimat positifnya. Positif. Dan kalimat negatifnya. Jadi there are some bananas. Ya, kalau negatifnya maka tinggal ditambahkan not ya. There aren't any bananas. Number 1, Kak Firna. Is there any milk? Yang keduanya, there is some milk, sama there isn't any milk. Ya. Number 2, Kak Soraya. Number 2, jawaban pertanyaannya, there is some chocolate. Terus untuk questionnya, coklat 1. Is there any chocolate? Selanjutnya. Negatifnya,
There isn't any chocolate. Ya. Number 3, Kak Firna. There is Pakai there is is atau are? some They aren't. Ya. Apple. pakai Apple ya bisa dihitung jadi pakai are. there are ya. There are there any apples? Mm-mm. Yang ini Sama there is some apple. There There are is- some apples. there are some Some apples. apples. Apples ya. Apple. Oke. Betul ya. Ya, selanjutnya ini ya, masih tentang pertanyaan menggunakan is there dan are there. Ya, contohnya adalah is there any cheese? Jadi kalau pertanyaannya no, jawabannya no, maka tinggal diulang ya. There isn't. Number 1, Kak Firna. Is there any milk? Mhm. Yes, is there. Yes, Yes. there is dibalik. Yes, there is. Ya, lihat di atas. Ya, kalau di atas kan there is, tapi there isn't. Jadi karena no. Ya, No. number 2. Number 2, are there any burgers? Mhm. Jawabannya no, they aren't. Ya, number 3. Is there any spaghetti? No, there isn't. Ya, betul ya. Selanjutnya ini adalah vocabulary tentang food containers. Nih ya. Jadi ini kemasan ya atau packaging. Ya kalau box itu adalah kotak ya maksudnya. Botol. Bag ini maksudnya kantong. Kayak misalnya gula itu dalam bag ya. Bar itu batangan. Maka kalau coklat bar itu coklat batangan. Atau soap bar, sabun batangan. Tube itu tabung. Gelas. Karton itu karton. Jar itu toples atau stoples. Jar. Oke, selanjutnya ini adalah membuat ya kata benda yang tidak bisa dihitung menjadi bisa dihitung. Jadi kata benda yang tidak bisa dihitung itu bisa ya dibuat menjadi bisa dihitung dengan menggunakan atau disisipkan kata benda lainnya. Jadi kalau untuk some sugar ya maka disisipkan kata benda lainnya yaitu a bag of sugar. Bag of sugar. Ya, Kalau kemudian di packing dia jadi bisa dihitung ya, Miss, gitu. ya, jadi kalau di packing, terus kita mengucapkannya dengan kemasannya, kita bisa membuatnya jadi dihitung. Jadi ini bisa dihitung. Ya, kalau some water kan nggak bisa dihitung. Kalau kita sebutkan 3 bottles of water, kan artinya bisa dihitung. Ya, maka bisa dihitung. Some cereal tidak bisa dihitung. A bowl of cereal ini bisa dihitung. Ya. Sampai sini paham ya? Ya. Selanjutnya, ya contohnya di sini adalah there is a jar of coffee. Jadi ini udah ada bendanya, udah ada depannya juga ya, determinernya. Nah kita menambahkan kemasannya nih sesuai dengan masing-masingnya, ya. Untuk number 1, coba Kak Soraya. Number 1, there is a bag of flour. Ya, tepung. Ini cara bacanya bukan flour, tapi flour. Cara bacanya mirip sama bunga. Oh, There is flour. a bag Flour. of flour. Flour. Number Kak Firna. There is a cup coffee. A cup of coffee. There is a cup of coffee. Number 3. Number 3, there is a bottle of juice. Bukan. Ini gambar apa nih? Itu bukan botol, itu bag. Bukan. Karton. Ya. Oh, karton. Oke. Ya. There is a carton of juice. Karton ya, bukan kartun. Kalau kartun itu film kartun. Kalau O-nya double itu baru dibaca kartun. Kalau O-nya 1 dibaca karton. Oke. There is a carton of juice. Ya, number 4. There are 2 of spaghetti. 2 Apa nih? bowl Ya, 2 bowl of spaghetti. ya pakai S, 2 bowls. 2 2 mangkok. bowls. Oh,
There are 2 bowls of spaghetti. Ya, number 5. Number 5, there are 2 glass of milk. Ya, 2 glass of milk-nya. Oke. Ya, selanjutnya adalah pertanyaan tentang jumlah. Ya. Di sini kita bisa menggunakan many ya untuk bertanya tentang jumlah kata benda yang bisa dihitung. Sementara much untuk kata benda bertanya tentang jumlah kata benda yang tidak bisa dihitung. Jadi contohnya adalah how many eggs are there? How many eggs are there? Ya, jadi many ini untuk kata benda yang bisa dihitung ya. Sementara untuk kata benda yang tidak bisa dihitung menggunakan much, sehingga menjadi how much rice is there. Kita lihat How much yang perbedaannya. nggak bisa dihitung. Jadi Tapi selain kalau menggunakan much, di sini juga menggunakan is ya. much Kalau yang is ini menggunakan are. are. Ya. Tapi Miss kalau misalkan nanyain harga berapa suka ada yang how much juga. Harga Iya, kan kalau harga bisa dihitung kan? ya. Jadi kalau uang ya money itu bisa dihitung apa enggak nih? Bisa, uang. Kak Soraya bisa nggak uang dihitung? Uang. Termasuk kata benda yang bisa dihitung atau tidak bisa dihitung? Kalau dari bahasanya kayaknya dia nggak bisa, Miss, masuk ke much. Ya, jadi menurut Kak Soraya benar nggak itu masuknya? Benar nggak masuknya ke much? Artinya dia tidak bisa dihitung dong kalau dia masuknya ke much. Nggak, rasa soalnya dia bisa dihitung, Miss. Menurut Kak Soraya dia bisa dihitung. Jadi nggak sesuai nih ya, harusnya dia Itu yang masuknya saya nggak sesuai ngerti. nih. Bingung gitu ya. Oke, Jadi ya aku aslinya, jelasin. Ya. oke. Jadi money itu yang bisa dihitung adalah nominal uangnya. Ya, bukan kata money. Ya, kita nggak bisa menyebut satu uang atau satu lembar uang itu dengan menggunakan artikel a atau an. Kan kita nggak bisa bilang a money, ya kan? Iya, Miss. Untuk satu uang. Kita juga nggak bisa menambahkan dua uang to money. Iya, Miss. Di dalam bahasa Inggris untuk kata benda yang bisa dihitung itu tadi. Ini kan udah ada deh penjelasannya ya. Di atas. Ya. Oh, karena nggak tahu berapa banyak uangnya, jadi how much gitu bukan, Miss? Bukan. Balik lagi ya. Jadi harus dilihat dulu lagi yang ini ya, dipahami dulu nih artinya. Jadi kalau kata benda yang bisa dihitung, di sini dia bisa menggunakan artikel a atau an. Dia bisa menggunakan bilangan ya, for atau berapapun bilangannya. Ya kita kan kalau untuk money, ya kita nggak bisa bilang there is a money. Kita juga nggak bisa bilang there are atau for money, ya kan? Maka dari situ kita bisa bilang bahwa money, kata money-nya ya, kata money-nya, money word itu tidak bisa dihitung. Jadi yang termasuk kata benda itu adalah katanya. Kata money. Katanya, bukan uangnya. Bukan maksudnya bukan merefer ke uangnya. Uang yang bisa dihitung atau money kan uangnya. Uang yang bisa dihitung itu adalah nominal, lembarannya. Ya. Jadi untuk uang itu kita selalu termasuk uncountable nouns. Karena satu lembar itu beda-beda nominalnya kan, Miss. Jadi Ya. dia nggak bisa di... Ya, makanya untuk harga kan pasti menyangkut refernya ke uang ya. Jadi harga itu pasti makanya how much. How much money do you need? Jadi uang itu termasuk kata benda yang tidak bisa dihitungnya. Yang bisa dihitung bukan kata uangnya, bukan money-nya, tapi nominal uangnya. Ya. Selanjutnya ini adalah further example question about quantities. Ya, coba dibaca Kak Firna. How many cupcakes are there? How many apples are there? How much pasta is there? How much chocolate is there? Ya, how many cupcakes are there? Ya, jadi cupcakes ini bendanya bisa dihitung ya. Ya. How many apples are there? Jadi yang pakai many ini udah jelas nih ya, kata bendanya bisa dihitung. Yang sementara how much pasta is there? How much chocolate is there?
Ya, jadi ini pasta dan coklat tidak bisa dihitung. Kalau pakainya kayak gini ya. Ya, tapi kalau misalnya Bar. ada barsnya, ada bowl-nya gitu disisipkan dengan kata benda lainnya, maka dia bisa dihitung. Misalnya, how many chocolate bar are there? Ya. Oke, selanjutnya kita ada latihan soal ya, menggunakan how much dan how many. Contohnya adalah how much pizza is there? Ada berapa banyak pizza di sana? Number one, Kak Firna. How many glass of juice are there? How many glasses of juice? How many glasses of juice Yeah. are there? Yeah, number two. Number 2, how much water is there? Yeah, number three. How many potatoes are there? Yeah, number four. Number 4, how many bars of chocolate are there? Yeah, number five. How much pasta is there? Yeah, number six. Number 6, how many cartons of juice are there? Number seven. How much milk is there? Yes. Oke, selanjutnya kita masuk ke listening section ya. Dan mendengarkan tentang Mila dan John merencanakan rencana dia untuk berbelanja. Okay. We need to get some things for the weekend. Are there any pizzas in the fridge? We need 3. Well, there are 2, so we need one more. And how much flour is there? There are 2 small bags of flour in the cupboard. I only need 1 bag for the cake, so that's great. What about drinks? Do we need more juice? How many cartons do we have? There are 3 here. So we need 3 more then. And is there any coffee? There is some, but not much. Okay, so let's get another jar. Now, we've got lots of burgers and sausages for the barbecue, but we need some cheese. Do we have any? None at all. Okay. Is that everything? Yes. Great. Let's go. Oke. Dapat? Dapat cuma nomor 2 ragu, Miss. Cuma apa? Cuma nomor 2 masih ragu, Miss. Masih ragu. How many cartons? Oke, mau dengerin lagi? Boleh, Miss. Okay. We need to get some things for the weekend. Are there any pizzas in the fridge? We need 3. Well, there are 2, so we need one more. And how much flour is there? There are 2 small bags of flour in the cupboard. I only need 1 bag for the cake, so that's great. What about drinks? Do we need more juice? How many cartons do we have? There are 3 here. So we need 3 more then. And is there any coffee? There is some, but not much. Okay, so let's get another jar. Now, we've got lots of burgers and sausages for the barbecue, but we need some cheese. Do we have any? None at all. Okay. Is that everything? Yes. Great. Let's go. Oke, dapat? Dapat, Miss. Oke, yang number one. How much flour do they need? Dia butuh 1. Berapa, Kak Firna? 1 bag. Ya, number two. How many cartons of juice are there? Di sana ada 3, Miss. 3. Kak Firna? 3.
Ya. Number 3, how much coffee is there? Some. Coffee. Yes, Miss. Some. Number 4, they need some Cheese. 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 Oke. Lanjut ya. Miss. Kak Firna mau sampai sini? Iya. Ya. Mau izin live duluan. Oke. Thank you, Miss. Oke, sama-sama ya. Ya, Kak Soraya duluan ya. Iya. Ya. Bye-bye. Bye-bye. Oke, kita lanjut nih ya Kak ke measuring. Measuring ya. Artinya mengukur nih ya. Mengukur. Ya, mengukur untuk ini mengukur kita bisa menggunakan enough. Ya, ketika kita mau menyebutkan atau when you have the correct number of amount or amount of something. Ya, ketika kita memiliki ya angka yang pasti ya untuk berapa banyak. Jadi kita bisa menggunakan too many atau too much jika memiliki lebih dari cukup. Ya, artinya too many itu kan kebanyakan ya. Too much. Jadi untuk penggunaan many adalah untuk kata benda yang bisa dihitung dan much untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Ya. Okay. Yes. Selanjutnya adalah we need for X. Do we have enough? Ya, X ini kan termasuk kata benda yang bisa dihitung. Ya, jadi kita bisa menggunakan enough untuk kalimat pertanyaannya. Ya, contohnya lagi adalah we have 2X. That's not enough. Ya. Artinya not enough di sini adalah you need 4X. 2 is not enough. Jadi kami membutuhkan 2 telur. Ya, jadi itu kurang ya. Karena kita kamu sebenarnya membutuhkan 4 butir telur. Jadi 2 itu tidak cukup ya. 2 is not enough. Kemudian ya we have 4X. That's enough. Ya, jadi kita punya kami memiliki 4 butir telur. Itu sudah cukup ya. Jadi karena angkanya itu sudah sesuai ya, angkanya itu sudah benar dan tepat, maka di sini kita bisa menggunakan enough. Kemudian we have 5X. That's too many. Karena yang dibutuhkan telurnya itu cuma 4. Ya, jadi kalau 5 kan artinya kebanyakan. Ya, maka kita di sini bisa menggunakan too many. Too many itu artinya lebih dari cukup atau kebanyakan. Untuk yang bisa dihitung. Ya, untuk yang bisa dihitung karena kebetulan ini X ini adalah kata benda yang bisa dihitung. Ya. Yes. Selanjutnya coba dibaca untuk further examples-nya ya menggunakan enough dan too many. Yes, Miss. There are enough eggs. You have enough. Enough bilangnya kan, Miss. Cara bacanya ini ya. Tulisannya memang begitu. Cara bacanya seperti ini. Enough, yes. You have enough eggs. There aren't enough eggs. You don't have enough eggs. There are too many eggs. You have too many eggs. Ya, betul ya. Coba sekarang dibaca nih Kak ya. Resep di samping ini ya, fruit salad resepi. Yes, Miss. Fruit Coba salad. dibaca. Resepi itu bilangnya resep atau resepi? Resepi. Oh, resepi. Jadi kalau ini ya, ini bacanya kan resep masakan. Itu cara bacanya adalah resepi. Bentar. I-nya jadi E. Resepi. Oke. Tapi kalau misalnya resep dokter itu beda lagi cara bacanya. Receipt ya. Receipt. Sama kayak tanda terima gitu ya. Cara bacanya receipt. Yes. Receipt. Okay. Kalau misalnya pernah dengar kan nama toko makanan atau store ya, Secret Recipe. Ya. Miss izin bentar aja. Ya, ya. Halo, udah sampai sayang. Alhamdulillah. Bu leles dulu ya. Bentar ya.
Udah dibeli Papa kartunya? Belum. Apa kata Papa nanti? Ya udahlah. Oke, baiklah. Nanti kalau Pidana pulang Medan, Bula ke sana ya. Oke, Assalamualaikum. Sorry, Miss. Ya, Fruit salad recipe. ya, fruit salad recipe. 2 apples, 4 orange, 1 pineapple, 3 bananas, and 1 mango. Oke. Ya, kalau misalnya kita lihat ini udah ada nih angka-angkanya ya di samping. Jadi contohnya di sini ya ada statement gitu ya. There, kita pilih There. pakai aren't enough atau are too many. Ya, pilih. Jadi di sini kita bisa memilih ya. Memilih sesuai dengan kalimatnya yang benar. Dan mencoret ya, cross out the incorrect words. Untuk masing-masing kalimatnya. Ya, untuk there mangoes, jadi di sini kita menggunakan there aren't enough atau there are too many mangoes. Jadi kalau misalnya yang benar adalah are too many, maka aren't enough-nya dicoret. Ya, there are too many mangoes. Cukup, Miss. Dari resepnya itu dia butuh 1, tapi dari gambar ada 2. Ya. Jadi too many mangoes. Ya, jadi mangganya di sini menurut resepnya kan resepnya hanya 1, tapi mangganya di sini hanya lebih ya. Jadi kelebihan, jadi kita bisa menggunakan too many. Yes, Number Miss. Number 1, there are enough orange. There are enough orange. Ya, jadi di sini orange-nya 4 dan di sini 4 juga ya, maka 4. Selanjutnya number 2. Number 2, pineapple 1. Okay. You have enough pineapples. You Tapi have kok pakai S, Miss? You have enough pineapples. pineapple di sini berapa? 1. Kebutuhan 1 digambar 1. Salah Ya, kali harusnya dia. pineapple aja ya, nggak pakai S. Oke, number 3. Number 3, apple di resep itu permintaannya 2, di situ ada 3. Oke. There are too many apples. Ya, there are too many apples. Terus yang Number keempat, banana permintaannya itu 3, di situ cuma ada 2. You don't have enough bananas. Bananas ya, di sini ada 2 dan di sini ada 3. You don't have enough. Oke, betul ya. Oke, selanjutnya ini adalah untuk penggunaan enough dan too much. Jadi kalau yang tadi too many, ya sekarang kita masuknya ke too much. Jadi too much ini adalah untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Ya, jadi di sini flour ya, tepung. Di sini tulisannya 4 oz, tapi bacanya ounce ya. Ounces. Di sini kita bisa menggunakan enough, not enough, dan too much ketika kita membicarakan tentang jumlah dari kata benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya adalah we need 8 ounces of flour. Do we have enough? Nah, kita membutuhkan ya 8 oz atau 8 ons ya tepung. Apakah kita cukup memiliki cukup tepung ya? Yang di sini ada 4 oz, jadi not enough flour. Ya, kata you need 8 ounces of flour. Jadi 4 is not enough. Ya, kita butuhnya kan 8 ya. 8 oz. Jadi 4 oz ini kurang atau dalam bahasa Inggris itu not enough. Dan 8 oz, 8 ounces is the correct amount. So this is we can use enough. Ya, enough flour. Ya, kemudian 12 oz. Ya, 12 ounces is more than enough or too much. Ya, lebih dari cukup. Too much is more than enough itu lebih dari cukup. Ya, too much flour itu kebanyakan. Jadi tepungnya ini kebanyakan. Ya. Untuk further examples penggunaan enough dan too much, coba dibaca Kak Soraya. Okay. There is enough flour. They have enough flour. Ya.
There isn't enough flour. Mm-mm. They don't have enough flour. There is too much flour. They have too much flour. Iya, betul ya. Yes, Miss. Kita masuk ke listening ya, dan mencocokkan masing-masing gambar ini ke jumlahnya. Jadi kita akan mendengarkan percakapan antara Sheila dan Vikram. Ya, mereka sedang mempersiapkan untuk membuat cake, untuk memanggang cake. Okay, let's make a cake. Where's the recipe? Here it is. Great. So we need flour. Let me measure some. There's 10 ounces of flour. Is that enough? It's too much. We only need 8 ounces. Ini suaranya. Oops. Okay. And how about eggs? We have 4. Well, that's too many, because we only need 3. That's all right. We also need sugar. How much sugar do we have? 7 ounces. Really? Oh, okay. Well, we need 8 ounces. There isn't enough. Oh well. What about butter? How much do we need? 8 ounces too. Ha! Easy to remember. Okay. Well, we've got 8 ounces. Great. That's perfect. Do we want chocolate in it? Why not? How much do we need? 3.5 ounces. Right. So there's 4 ounces here. That's too much. Never mind. Let's put it all in. I like chocolatey cakes. Yum. Okay, what's next? Mix the flour and the sugar together. Oke. Dapat, Kak? Dapat, Miss. Oke. Yang ini flour. Flour, too much, Miss. Ya, number 1 egg. Number 1, telur dia too many. Too many. Number 2, Number 2, not enough. apa itu? Dia butuh 8 ons. Kesediaan gula yang ada 7 ons. Ya, sugar. Yes, Number 3. sugar. Number 3, butter. Dia itu butuh 6 ons, ada 6 ons. Miss. Jadi, Enough. ya, number 4. Number 4, bar chocolate. Dia butuhnya 3,5 ons. Yang tersedia 4 ons. Too much, Miss. Ya, Tapi kok too much? Gak too many, tapi... too many. Kan coklat bar ya. Iya, Miss. Jadi too many. Ya. Dia bilang apa? Berarti 2 jawaban untuk too many. Dia bilangnya too much, Miss. Dia sebutin. Coba it's dengerin too lagi. much. Iya, Miss. Okay, let's make a cake. Where's the recipe? Here it is. Great. So we need flour. Let me measure some. There's 10 ounces of flour. Is that enough? It's too much. We only need 8 ounces. Oops. Okay. And how about eggs? We have 4. Well, that's too many, because we only need 3. That's all right. We also need sugar. How much sugar do we have? 7 ounces. Really? Oh, okay. Well,
We need 8 ounces. There isn't enough. Oh, well. What about butter? How much do we need? 8 ounces too. Ha! Easy to remember. Okay. Well, we've got 8 ounces. Great. That's perfect. Do we want chocolate in it? Why not? How much do we need? Ya, dia bilang coklat ya, bukan Nggak ada coklat barnya. bar. Jadi too much, benar. Kalau gambarnya memang coklat bar. Oke, selanjutnya ya penggunaan masing-masing kalimat ya. Di sini kita bisa menggunakan too many atau too much ya, tergantung dari bendanya nih, kata bendanya. Jadi kalau kata bendanya bisa dihitung maka menggunakan too many, tapi kalau tidak bisa dihitung maka menggunakan too much. Contoh number 1, they have too many apples. Ya, karena apples maka pakainya too many. Number 1, there is too much sugar. ya, there is too much sugar. Number 2, they don't have enough butter. they don't have enough butter. Okay, number 3, Number 3, she has too many mangoes. ya, number 4, Number 4, John has too many eggs. ya, number 5. Number 5, There aren't enough oranges. oranges. Number 6, Number 6, there is too much flour. ya, that is too much flour. Number 7, Number 7, nah ini, sugar. There is too much sugar in the cake. ya, betul ya. Selanjutnya kita ada vocabulary lagi tentang clothes dan accessories. Ya, Kaos kaki lah, Min. Pronunciation-nya, Min. Sok. socks. Gimana? Min? Socks. Socks. Okay. Socks. Sandal, scarf, hat, gloves, belt, purse kan, Miss? Purse. Pursue. Sorry, purse. Purse. Kalau purse itu mengejar ya. Iya, yang kemarin. Purse, handbag, dah. Bisa, insya Allah bisa, Miss. Jadi ini bedanya ya. Sepatu cats US itu sneakers. Ya, di UK itu trainers. Ya. Kalau celana panjang, ya US itu pants, UK itu trousers. Yang kita dengar pants ya kan, Miss? Ya, US. Ya, terus ini juga ya, skirt itu artinya rok. Kadang-kadang tuh mirip-mirip ya, pronunciation-nya kan agak mirip-mirip sama shirt. Shirt, skirt. Jadi bedanya cuma satu huruf. Kemeja sama rok. Rok panjang juga skirt kan, Miss? Panjang, pendek sama aja, Miss? Sama ya. Scarf, gloves ya, belt, purse. Ini kayaknya kebalik nih, ya. Purse itu UK deh. Purse itu ya, kalau ya dompet cewek. Kalau handbag, kalau US itu wallet ya. Oh, maksudnya ini handbag, maksudnya yang kayak gini ya? Iya, handbag ya, Miss. Yang tas cewek yang pegangan tangan gitu ya. Nah, setahu aku sih UK itu dompet. Ya, dompet panjang ya, Miss? Ya, dompet panjang. Bukan dompet sih, ini tas tangan kayak tas cewek, yang khusus tas cewek. Enggak, kayaknya kemarin kita ada belajar purse itu dompet panjang untuk UK. Ya, dompet cewek. Itu juga. Ya, dompet panjang, jadi intinya dompet perempuan. Ini kalau ini kan bukan dompet, tapi dia tas tangan. Jadi kalau yang purse, tahu aku itu perempuan, pasti merefernya ke perempuan, ya. Kalau handbag memang UK. Handbag memang seringnya di UK.
Tapi purse itu biasanya UK sih. Purse. Selanjutnya ini adalah clothing size. Ya. Medium, extra small, small, large. Ya, ini juga ada describing clothes. Ya, maksudnya smart ini adalah penampilannya smart. Ya, kayak kantoran gitu. Kalau casual yang kayak gini celana jeans. Kalau ini suit, ya bacanya suit, itu setelan. Ini uniform seragam. Ya. Short sleeves, lengan pendek. Long sleeves, lengan panjang. Dan expensive, udah tahu ya. Ya, kemudian adalah favorite colors. Ya, ini bedanya. Kalau US tuh colors, tapi kalau UK itu ada U-nya. Colors. Sama dengan favorite dan favorite. UK sama US. Favorite and Ya, ini favorite. gray, ya UK sama US. Jadi kamu mau pakai tulisannya gray atau gray sama ya? Bacanya sama-sama grey kan, Miss? Sama. Gray. Ya, jadi kadang-kadang kita suka bingung ya. Aduh, gray ini pakai apa? E ya. Tapi dua-duanya tuh benar. Oke. Oke. Selanjutnya kita masuk ke at the shops. Ya. Jadi kita di sini bisa menggunakan banyak ya kata kerja berbeda ketika kita mau membicarakan tentang sesuatu yang terjadi ketika kita sedang berbelanja. Kita bisa menggunakan to dan enough untuk mendeskripsikan ya seberapa atau to describe how well clothes fit you. Jadi menjelaskan bagaimana baju yang kita gunakan itu cocok nih di badan kita. Enough dan to ya. Coba dibaca untuk vocabulary shopping verbs-nya Kak Soraya. Anna owns a red hat. Ya, selanjutnya. Choose a new shirt. Luck sells old clothes. Look. Clothes means? Look. Oh, look. Nama orang ya, Miss? Nah. Look sells old clothes. Ya, selanjutnya. They want new shoes. Ya, yang ini. The hat fits Jim. Ya. Let's buy some hats. Ya. Jadi the hat fits Jane ini maksudnya topinya tuh pas ya sama si Jane, sama kepalanya si Jane. Ya, itu yang agak lucu, Miss. Agak lucu. Lucu gimana tuh? The hat fits Jane. Ya. Fits Ini Jane. American ya. The hat fits Jane. Ya, karena ini artinya pakai S, ya ini masuknya simple present. Jadi apapun yang pakai S tuh kata kerja plus S untuk simple. Simple present. To see it. Look self. Selanjutnya, ya memilih ya salah satu kata di ini sesuai dengan kalimatnya masing-masing. Namanya adalah suruh. Suruh. Want a green jumper. Jumper tahu nggak jumper? Tahu, sweater. Ya, jadi dia untuk Australian ya UK ini biasanya. Australian juga, tapi kalau US enggak. US tuh sweater ya. Sweater, yes. Sweater. Jumper. Who wants a green jumper? Okay, number 1. Number 1, yellow skirt. Hannah chooses a yellow skirt. Ya, number 2. Kalau lupa ini, Miss. Gue, Miss. Elliot and Ruby buy a new couch. Couch. Oh, ya, aku mau jelasin juga nih ya. Ini ya. Kalau di sini kan bisa dilihat ya, ada subjeknya. Ini Anna, ya. Kemudian ini Luke, ini ada they, ini ada Jane. Kalau ini kan nggak ada nih. Yes, yes. Kalau ini kan sebagai imperatif ya atau suruhan, jadi ada tanda serunya sih sebenarnya. Nah kalau ini tahu nggak subjeknya yang mana?
S-nya, penambahan S ya, Miss? Maksudnya, Ini artinya apa nih? Let's. ayo beli beberapa topi. Ya, let's ini singkatannya apa? Atau kepanjangannya dari apa? Let go ya, Miss. Bukan. Let's. Nggak tahu, Miss. S-nya itu S-nya itu artinya apa? S-nya itu artinya untuk kita bersama ya, Miss. Let us, ya singkatannya dari let us. Jadi Oh, iya. disingkat menjadi let's. Jadi subjeknya adalah us. Let's buy some hats. Jadi kalau misalnya kamu dengar kalimat seperti ini, let's, udah ada let's, we, tambah we, let's we buy some hats. Misalnya kayak gini ya. Ini salah ya. Udah ada us-nya di sini soalnya. Jadi kalau udah pakai let's, nggak usah pakai we lagi. Let's, langsung aja. Let's buy some hats. Oke, yes. Oke, tadi sampai number 2 ya? Number 2 Two, ya? yes. Number 3 sekarang, Miss. So, owns an old winter coat. Ya, number 4. Number 4, Jeff dad buys her a new bike. Number 5. Number 5, Chris and Lisa own a black sports car. Number 6, ya. Gail and Mike. Gail. Gail and Mike sell shoes at the market. Ya, number 7. Number 7, Mia chooses her red shoes. Ya, number 8. Number 8, the shoes fit me. The shoes, ini kan kata benda ya. Jadi dia ada kata gantinya karena ada subjek pronounnya adalah it. Jadi dia pakai S apa enggak kalau it? Pakai kalau it, Miss. Jadi harusnya the shoes fits me. Saya number pikir 9. tadi subjeknya me. Lupa. Kalau gimana? Saya pikir tadi subjeknya me. Iya. Oh, jadi yang di belakang itu adalah objek ya. Kalau yang di depan adalah subjek. Oke, number 9. Number 9, we want new white shirts. Ya, we want. Oke, selanjutnya yang menyusun ya menjadi sebuah kalimat. Jadi di sini adalah she buys a long green dress. Dia membeli gaun biru panjang ya, gaun biru yang panjang. Hijau ya. Gaun panjang berwarna hijau. Oke, number 1. They choose. Oh Karena iya, they. Oh iya, Miss. They choose expensive blue sweaters. Warnanya dulu ya. Kan ini warnanya dulu. Jadi setelah buy atau setelah kata kerjanya di sini, oh ya, apa tadi? Expensive blue sweater. Oh iya, betul. Expensive blue sweaters. Ya. Oke, number 2. Number 2, Judith has some brown old hats. Yeah, Judith has some brown old hats. Lanjut number 3. Number 3, the shop sells short red pants. The shop Sells short red pants. Number 4. Number 4, Tina owns
black cheap, bukan. Tina owns Black. cheap black Cheap black shoes. shoes. Ya. Number 5. Number 5, Jim buys a new black coat. Ya, Jim buys A new a new black black coat. coat. Oke, selanjutnya ya masuk ke reading. Ya, dan temukan 12 kata sifat. Okay. Selma Wood. Hi Jack, I'm in the new store in town. They have some cheap sneakers here. Do you still want some white sneakers? Come and meet me. The adjective new, miss. Dibaca dulu semuanya. Okay. Jack Wood. Selma. There's a long black skirt in Benedict's. Mom's black skirt is old. Do you want to buy her a new one for her birthday? It's expensive, but we can pay for it together. Helena Wood. Wow, cheap red sweaters in the Cindy's on Park Street. They have long ones in your size. Selma, come now. Oke. Adjektifnya new, miss. New Satu ya. new. Satu. Selanjutnya. Some chips. Ya. Terus white, miss. Ya. Kayaknya untuk di yang satu itu deh, miss. Selanjutnya. Selanjutnya long black. Ini apa udah ya, miss? Apa? Ini apa udah kita ya, miss? Belum ya, miss? Belum. Long black lagi. Black. Old. New. Expensive. Yes. Terus di pesan berikutnya cheap red long. Cheap. Ada sudah 12? Udah, miss, pas. Oke. Udah ya. Oke, sekarang kita masuk ke listening ya, Kak ya. Nanti ada 5 grup 5 grup teman ya sedang membicarakan hal apa yang mereka mau atau inginkan untuk membeli. Look, Marie, there are long dresses over here. Oh, yes, but I don't want an orange one. They have a red one. Here. That's perfect. Ya, itu number for example tadi ya. Jadi what type of dress does Mary buy? Long red. Short or long? Long, miss. Long Ya, red. long ya. Oke, lanjut number 1. Shayla wants a new hat for her birthday. Which colors does she have? She has a black one and a red one. Okay, so let's get her a blue hat. Great. Let's buy that. Which hat do the friend choose for Shala? Jadi dia dipilihin yang warna biru. Biru ya, oke. Blue hat. Oke, selanjutnya number 2. So, Ben, we have your new shoes. Do you want to buy any clothes today? Well, all my t-shirts are old, so I want a new one. I want a blue t-shirt.
New t-shirt, Miss. Jadi, a new Dia t-shirt. mau. Yeah. Yes, Miss. Number 3. Look, Gemma. They have some great skirts here. Some are really expensive. I don't have much money. This one isn't expensive. Oh no, it's cheap and beautiful. This is a great skirt. Thanks. Okay. What does Gemma want? A cheap skirt, or a cheap shirt? A cheap skirt ya, Miss. Shirt atau skirt? Mau Yang diulang terakhir lagi? ya, Miss. Look, Gemma. They have some great skirts here. Some are really expensive. I don't have much money. This one isn't expensive. Oh no, it's cheap and beautiful. This is a great skirt. Thanks. Ya, udah dapat Skirt, belum? Miss. Ya, Udah, skirt. Miss. Ya, skirt. Number 4. I own a blue coat, but I need a new coat. This black one is cool. Does it fit? I think it's too long. No, it looks great on you. Buy it. Dia beli yang hitam akhirnya, Miss. Ya, the black coat. Okay. Because the time is already up, ya. Kita selesaikan iya. sampai sini, Kak. Ya. You Iya, have Miss. 3 questions so far. Ada pertanyaan? Nggak ada, Miss. Sejauh Nggak ini. ada. Nanti kita ketemu on another session nih, Kak. Ya. Kamis berarti ya, Miss. Kenapa? Hari Kamis ya, Miss. Ya, hari Kamis. Okay, thank you so much, Kak Soraya, for joining. Kamis. Thank Yeah, you. see you on another session. Yes, Miss.